Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Video kali ini kita mau belajar tematik 3B, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Sebelumnya, Misla mau tanya nih, siapa di sini yang suka membaca buku tentang dongeng? Atau siapa yang suka diceritakan dongeng oleh ayah dan ibu? Wah, banyak sekali yang suka baca dongeng, termasuk Miss Lina. Nah, anak-anak ada yang tahu tidak? Dongeng itu apa ya? Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Ini adalah Edo. Edo suka membaca. Edo memiliki banyak buku bacaan. Ayah sering membelikan buku bacaan untuk Edo. Salah satunya adalah buku kesayangan Edo, yaitu kumpulan dongeng dan cerita. Edo membaca kisah kerbau dan kambing. Ayo kita bantu Edo untuk membaca cerita tersebut. Kisah kerbau dan kambing. Pada suatu hari, seekor kerbau yang lolos dari serangan singa masuk ke hutan yang dipakai oleh kambing untuk berteduh. Kambing tidak suka saat melihat kedatangan kerbau. Hai kerbau, kenapa kamu masuk ke gua kami? Kambing, izinkan aku ikut berlindung di gua ini. Enak saja, kamu cari tempat sendiri, ini tempat kami. Aku dikejar singa, makanya aku butuh tempat untuk berlindung. Tolonglah semalam ini saja. Tidak boleh, kamu tidak boleh di sini. Gua ini besar dan masih cukup jika aku di sini. Lagi pula kita memiliki banyak kesamaan. Makanan kita sama dan kita juga sama-sama dikejar singa. Kambing makin geram. Kemudian, kambing menyeruduk kerbau. Kamu harus pergi dari guaku. Baiklah, jika itu maumu, aku akan keluar dari gua ini. Tapi aku tidak akan tinggal diam dengan perlakuanmu ini. Terserah apa katamu. Ayo cepat pergi dari guaku. Kambing, aku hanya mengingatkan bahwa Tuhan adalah pemilik hutan dan gua ini. Tuhan suka dengan kebaikan. Setelah itu, kerbau pergi meninggalkan gua untuk mencari tempat berlindung lainnya. Tanpa disadari oleh kambing dan kerbau, singa mengendap masuk ke dalam gua. Setelah kerbau keluar dari gua, singa menyerang dan memangsa kambing. Dari cerita dongeng tentang kisah kerbau dan kambing, apa pesan moral terkait hewan yang kamu dapat dari cerita tersebut? Lalu kalian tulis jawabannya pada halaman 31 dan aktivitas individu juga dikerjakan ya. Kambing dan kerbau memiliki jenis makanan yang sama. Kambing dan kerbau memakan tumbuhan. Ayah Edo memiliki peternakan kambing dan kerbau di kampung halamannya. Para pekerja menyiapkan makanan kambing dan kerbau. Ada pekerja yang mengambil rumput, ada pekerja yang mengambil daun ubi, ada juga pekerja yang mengambil daun lamtoro.
Setiap hari, ternak ayah Edo membutuhkan pakan sebagai berikut. Rumput sebanyak 250 kg, daun ubi sebanyak 450 kg, dan daun lamtoro sebanyak 150 kg. Sekarang kita hitung pakan yang dibutuhkan. 250 untuk rumput ditambah 450 daun ubi ditambah 150 daun lamtoro. Hasilnya adalah 850. Sekarang kita coba susunan dalam penjumlahannya diubah. Apakah hasilnya sama atau berubah? Sekarang perhatikan angka yang di atas. Nah, angka di atas itu tadi sudah kita jumlahkan ya. Angka yang di bawah 400 kg daun ubi ditambah 150 kg daun lamtoro ditambah 250 kg rumput. Hasilnya adalah 850 gram. Jadi hasilnya tetap sama. Bagaimana? Apakah sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, kalian kerjakan tugas halaman 33. Pembelajaran ke-6. Hutan menjadi salah satu tempat yang banyak ditumbuhi tumbuhan. Edo membaca cerita tentang sekelompok hewan di hutan. Edo membaca dongeng tentang gajah yang baik hati. Nah, sekarang kalian baca dongeng tersebut ya. Untuk membaca cerita gajah yang baik hati, kalian bisa lihat buku tematik halaman 35 dan halaman 36. Selamat membaca. Setelah kalian membaca dongeng tersebut, tugas kalian adalah menulis isi dongeng yang tadi kalian baca dan tuliskan apa pesan moral yang ada dalam dongeng tersebut pada halaman 36. Selanjutnya, kalian kerjakan aktivitas individu pada halaman 36 masih terkait dengan dongeng tentang gajah yang baik hati. Ayo amati gambar berikut. Apa yang kamu amati pada gambar tersebut? Tuliskan jawabanmu pada halaman 37. Salah satu manfaat tumbuhan adalah mencegah erosi tanah. Jika suatu lahan tidak ada tumbuhan, maka ketika hujan lebat akan terjadi erosi dan dapat menimbulkan banjir. Salah satu musibah banjir bandang di Indonesia pernah terjadi di Sumbawa pada bulan Januari tahun 2017. Sebanyak 129.187 orang terdampak banjir yang terjadi di 6 kecamatan di Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Banjir terjadi setelah beberapa hari hujan lebat dan menyebabkan air sungai meluap. Tidak hanya merendam rumah, banjir juga mengakibatkan 175 hektar sawah gagal panen. Sekarang kalian tuliskan apa yang harus kalian lakukan untuk mencegah banjir. Tuliskan jawabanmu pada buku tematik halaman 38. Dan bagian ayo menalar juga dikerjakan ya, halaman 39 sampai halaman 40. Alhamdulillah, untuk pembelajaran subtema 1 sudah selesai dan kalian dapat mengerjakan uji kompetensi 1 pada halaman 42
sampai halaman 40. Terima kasih semuanya sudah menonton video dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.